Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir anjas. Oke teman-teman, jadi setelah gua buka aplikasi Pi Network, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah background sudah berubah kembali teman-teman. Dan di situ tertulis bahwa ada MyNet Roadmap dan Your Checklist. Jadi untuk tulisan yang di bawah ini, we are releasing a new roadmap, sudah gua artiin ya tadi ya. Jadi di sini kami merilis bab roadmap baru dari white paper hari ini dan memperkenalkan detail lebih lanjut tentang fase MyNet. Dalam beberapa hari ke depan, MyNet akan dirilis dan ditayangkan, yang akan memulai periode jaringan tertutup perantara dari MyNet. Peta jalan atau roadmap untuk membaca lebih detail. Kami juga merilis daftar periksa MyNet bagi Anda, buat teman-teman ya, untuk melihat langkah-langkah yang Anda perlukan untuk mempersiapkan transfer Anda ke MyNet. Jadi ketika kita mengeklik Your Checklist, ada beberapa menu yang mungkin teman-teman atau referral teman-teman belum download ya. Jadi di sini intinya kita disuruh download Pi Browser, terus membuat dompet wallet ya yang ada di Pi Browser, dan tentunya KYC, dan KYC pun akan segera datang ya. Kemudian yang kelima ini ada kita disuruh untuk menunggu hasil dari KYC nya nanti ya teman-teman. Dan yang keenam ini adalah invite your team to complete KYC to transfer more Pi. Jadi ini ketika teman-teman referralnya berhasil KYC, nanti kalian bisa dah klik di sini, kemudian bonus nabang bersama kemungkinan akan ditransfer ke dompet teman-teman semua. Dan ya, sekarang gua mau lanjut ke roadmapnya ya. Jadi di sini gua ambil inti-intinya aja. Jadi di sini udah gua artiin sedikit ya, jadi biar teman-teman gampang buat memahaminya. Jadi pada bulan Desember 2021, MyNet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Migrasi saldo Pioneer dari akun telepon mereka ke MyNet dimulai selama periode ini teman-teman. Autentikasi KYC dari Pioneer mendahului migrasi saldo mereka ke MyNet. Untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan Pioneer agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC mereka, membuat utilitas di ekosistem Pi dan terus melakukan iterasi pada teknologi dan desain ekosistem kami. Dan MyNet akan memiliki dua periode. Yang pertama adalah MyNet dengan metode tertutup ya, atau firewall, dan kemudian jaringan terbuka yaitu buka MyNet. Dan kita lanjut lagi. Baik, jadi di sini periode jaringan tertutup. Periode ini akan dimulai pada Desember 2021 tentunya ya teman-teman. Periode jaringan tertutup berarti bahwa MyNet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Perintis akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan migrasikan Pi mereka ke blockchain MyNet langsung. Dan saldo apapun yang dimigrasikan ke MyNet dapat digunakan berdasarkan pilihan Pioneer untuk membeli barang dan layanan di aplikasi Pi, mentransfer ke Pioneer lain, atau dikunci selama jangka waktu tertentu untuk tingkat penambangan yang lebih tinggi. Dan perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka, tentunya koin Pi mereka ya, di MyNet secara bebas di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi teman-teman. Jadi di dalam ekosistem Pi sendiri ya. Namun periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blockchain Pi dan blockchain lainnya. Jadi di sini untuk konektivitasnya itu memang untuk blockchain Pi sendiri ya, jadi bukan untuk blockchain manapun teman-teman. Dan
Keuntungan dari pendekatan dua periode ke mainnet, ada beberapa keuntungan. Memiliki periode tertutup menengah untuk meningkatkan ke mainnet yang terbuka penuh, dan pendekatan ini memberikan waktu untuk jutaan perintis di seluruh dunia untuk lulus KYC, membangun dan menerapkan lebih banyak aplikasi Pi, dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat dan digunakan. Mentransisikan aplikasi Pi yang digunakan di testnet ke mainnet, dan iterasi pada modifikasi dan penyesuaian apapun pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka, teman-teman. Periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis ke KYC dan memigrasikan Pi mereka ke mainnet. Dan ini yang perlu teman-teman catat juga ya. Ini ada sebuah catatan yang sangat penting buat teman-teman semua, mungkin yang baru join juga ya. Jadi di sini hanya sebagian kecil dari perintis yang mampu menyelesaikan KYC mereka sekitar peluncuran mainnet. Selama beberapa bulan mendatang, kami akan terus meluncurkan solusi KYC ke lebih banyak perintis dan membantu mereka menyelesaikan KYC mereka. Jadi kemungkinan besar ini KYC akan diperuntukkan buat teman-teman yang memang sudah pantas dan sudah mencakup semua hal yang diperlukan oleh Pi Network. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin ada kesalahan nama, mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin bisa mendatang juga gitu KYC nya ya. Jadi ditunggu aja teman-teman, gak usah berkecil hati. Dan gue lanjut lagi, jika kita pindah langsung dari testnet ke jaringan terbuka, ini berarti bahwa perintis yang mampu KYC sebelum yang lain akan memiliki Pi yang tersedia untuk digunakan di luar platform Pi, sementara perintis yang masih menunggu untuk menyelesaikan KYC, mereka belum memiliki hak istimewa ini. Kecepatan di mana pionir di seluruh dunia dapat menyelesaikan KYC mereka akan bergantung pada kecepatan di mana setiap komunitas lokal menyediakan tenaga kerja massa, validator KYC, serta kecepatan di mana masing-masing perintis berpartisipasi dalam KYC. Memiliki periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke perintis yang bersedia dan mampu menyelesaikan KYC mereka dalam jangka waktu yang wajar, dapat menggunakan Pi mereka di luar platform Pi sekaligus. Mengingat bahwa konektivitas eksternal antara Pi blockchain dan blockchain lainnya atau sistem lainnya tidak diperbolehkan selama periode jaringan tertutup. Jadi untuk sementara di jaringan tertutup kita belum bisa mentransfer apapun ya selain di ekosistem Pi sendiri, teman-teman. Dan gue lanjut lagi, ini lebih lanjut membantu perintis untuk fokus pada transisi ke mainnet tanpa pengaruh apapun dari luar Pi blockchain. Periode ini juga akan membantu komunitas untuk fokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas, ini memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pionir. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Saat ini perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi tentunya, teman-teman. Meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka, jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini akan membantu aplikasi serta jaringan Pi untuk mengungkapkan dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Dengan demikian, periode jaringan tertutup sejalan dengan visi Pi tentang ekosistem berbasis utilitas dan filosofi iteratifnya. Jadi kesimpulan yang gue ambil kalau untuk KYC sendiri ya teman-teman, jadi kemungkinan KYC ini untuk beberapa orang ya mungkin ya, jadi memang massal tapi belum bisa sepenuhnya gitu. Jadi mungkin ada kendala sedikit buat Pi Network sendiri ya, karena kemarin banyak teman-teman juga kan yang masih
mengganti nama nggak sesuai, entah itu email atau nomor HP gitu kan. Jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin belum siap, mungkin kemungkinan belum dapat lah untuk KYC massal di bulan Desember ini. Dan selamat buat teman-teman semua yang sudah mengikuti aturan dan sudah sudah melengkapi data pribadi sesuai apa yang diharapkan Pai. Insya Allah buat teman-teman akan KYC segera ya. Dan buat teman-teman yang mungkin nantinya kalau belum bisa KYC di bulan ini, kalian jangan berkecil hati, karena setelah ini kalian juga pasti akan dapat KYC massalnya teman-teman. Dan ya mungkin informasinya cukup gini aja ya dari gua, dan semoga bermanfaat. Dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses.